Loh kan, ini Nabi nih Yesus nih. Gitu. Silakan lanjut Bang. Ya, jadi Yesus Nabi karena kan Musa sudah berkata Mesias itu juga Nabi seperti dia. Gitu. Tetapi bukan hanya Nabi. Hanya sebagai Nabi saja. Bukan hanya sebagai Nabi, tetapi Mesias juga sebagai Raja. Nggak ada satu manusia pun bisa menyandang 3 jabatan ini secara sekaligus. Gitu. Nabi saja banyak, imam saja banyak, raja saja bisa, banyak sekali ya. Gitu. Tetapi satu menyandang 3 jabatan ini tidak ada. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang juga dikasih Tuhan tentunya. Jumpa lagi dengan kami di sini, Podcast Kebenaran, di mana hari ini atau malam ini sudah mencapai episode ke-25. Kalau tidak salah, dan temanya masih tentang doktrin Alkitab. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kami ada di sini tentu saja membahas tentang tema-tema kekristenan, dan seringkali yang kita bahas ini adalah tentang pernyataan seseorang atau pengajaran, bahkan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kami yakin masih bisa jadi masih menjadi misteri bagi banyak orang, dan kami akan berusaha memberikan penjelasan yang sesuai dengan Alkitab. Malam hari ini saya ditemani lagi-lagi dengan Pak Yus yang dengan setia. Terima kasih Pak Yus, selamat malam. Malam. Dan juga Saudara Joshua, selamat malam Joshua. Ya. Lalu ada Pak Gembala Kurnia, selamat malam Pak Gembala Kurnia yang sebagai narasumber kami. Malam hari ini kita akan mulai, tapi sebelumnya saya meminta kesediaan Pak Yosias untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami mohon pimpin-Mu, di mana kami akan mulai acara podcast kebenaran, di mana acara ini adalah menyampaikan kebenaran firman, meluruskan pemahaman yang salah, sehingga pemirsa setia dapat membedakan mana pengajaran yang salah dan mana pengajaran yang benar, sehingga mereka dapat diselamatkan. Karena kami orang yang sudah diselamatkan mempunyai tanggung jawab untuk orang lain juga diselamatkannya Tuhan, lewat pemberitaan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Kurnia, Pak Yus, saya teringat dengan satu perumpamaan di dalam Alkitab, di mana ada malaikat tanamkan benih, benih gitu loh. Taburkan benih. Lalu saat pekerja itu cek, oh ternyata ada ilalang yang tumbuh. Lalu pekerja ini tanya sama Tuhan yang punya ladang itu, Tuhan, ini ilalangnya tumbuh, kalau gede ini kira-kira banyak, kita cabut tak gitu. Tiba-tiba tuannya bilang larang inisiatif dari pekerja itu untuk cabut ilalang itu, katanya biarkan tumbuh sama-sama kan gitu. Hari ini saya terbesit di benak saya untuk membahas satu paradigma yang salah tentang kekristenan, dan ini seringkali sengaja dikonsep untuk memunculkan pemahaman yang salah agar orang tidak mampu untuk menggali kebenaran di dalam Alkitab. Artinya ada memang usaha untuk menyelimuti kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kenapa begitu? Karena seringkali ada banyak pendapat yang menjelaskan begini, bahwa sebenarnya tulisan-tulisan gitu, seperti surat Roma, Kisah Para Rasul, Galatia, Efesus, Korintus, dan yang lain-lain, itu bukan ditulis oleh murid-murid yang tahu Yesus. Itu
bukan ditulis oleh orang atau rasul yang mengasihi Kristus. Itu ditulis oleh orang yang memusuhi Yesus. Gitu loh Pak. Yang anti terhadap Yesus. Yang bernama Paulus. Paulus ini orang Farisi. Gitu. Dia orang Judaisme. Tidak setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh. Bahkan, kata dia, dia menyesatkan banyak orang Kristen. Sehingga dia mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Kata dia. Jadi Paulus yang menciptakan pengajaran bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Sebenarnya Yesus sendiri tidak mengajar seperti itu. Menurut mereka. Menurut ajaran ini Pak. Dan salah satu tokoh yang mengajarkan ini yang sekarang lagi viral, memang sebelum-sebelumnya banyak. Tetapi sekarang ini menjadi viral karena YouTube ini sekarang, YouTube, TikTok, Facebook, banyak dipakai oleh orang-orang untuk streaming live. Dan mereka berusaha mengajarkan yang seperti ini. Yang menarik adalah yang mengajarkan ini bukan orang Kristen, tetapi justru dari pihak sebelah, dari pihak dari pihak orang yang berbeda iman dengan kita, gitu loh. Salah satu contohnya adalah Saudara Juma atau sering disebut Bang Zuma. Ini kalau kita lihat channel YouTube-nya, kalau nggak salah dia termasuk salah satu orang dari Geraha Mualaf, kalau nggak salah, gitu loh. Nah, saya lihat memang Juma ini seringkali gencar mengajarkan atau memberitakan lewat channel YouTube-nya dia bahwa Paulus itu sesat. Dia kutip satu ayat loh Pak. Coba Pak Yus boleh baca di 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Oke. Jadilah pengikutku. Ini perkataan Paulus. Iya, Paulus. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Iya. Nah, kalau kita yang memahami ayat ini tentu saja berpikir bahwa Paulus ini adalah pengikut Kristus gitu. Jadi mengikut Kristus sudah sama seperti aku mengikut Kristus. Tetapi rupanya pemahaman Juma agak kecanggihan sedikit Pak. Agak canggih, saya pikir dipelesetkan lagi. Iya, jadi kenapa saya bilang canggih? Orang tidak berpikir ke situ. Ini kan buku panduan, dia berpikir di luar dari buku panduan. Gitu. Jadi bisa dibilang out of the book, bukan out of the box ya, tapi out of the books. Kan gitu. Offset ya Pak. Iya, udah offset nih. Jadi menurut Juma, Bang Juma, mohon maaf saya akan coba memetik nama Anda di sini karena memang Anda yang dengan tegas menjelaskan ini, dan kami orang yang memahami betul Alkitab menjelaskan ini, kan gitu. Jadi kami tidak berusaha untuk menyerang Anda, tidak juga berusaha untuk menjatuhkan nama Anda, tetapi hak kami adalah memberikan pertanggungjawaban iman. Kita meluruskan lah ya. Meluruskan, dan saya berharap Bang Juma ini bisa segera lekas sadar setelah mendengarkan video ini, setelah menonton video ini. Jadi menurut beliau, jadilah pengikutku sama seperti aku juga, katanya Kristus. Jadi menurut tafsiran dia, bahasa aslinya, terjemahan aslinya, ini kita rada-rada awam ya Pak, bahasa asli kita nggak tahu. Jadi mungkin pemirsa juga nggak tahu, nanti Pak Kodi bisa jelaskan. Menurut literal dalam bahasa asli berarti Yunani ya Pak? Original text. Original text. Waduh. Kata si Juma gitu. Original text. Teks asli. Menurut teks aslinya, jadi Paulus ngomong, jadilah pengikutku seperti aku juga adalah Kristus. Jadi dia mengaku aku adalah Mesias. Berarti jadi kalau begitu Paulus Mesias palsu tuh. Oh iya. Jadi kalau kita bilang sebenarnya menurut dia bahkan Paulus ini adalah Mesias. Jadi bisa diartikan yang bisa jadi Mesias salah satunya adalah Paulus. Gitu. Menurut original teks. Jadi silakan Pak Gembala Kurnia memberikan penjelasan yang tentu saja kami percaya beliau memiliki pengetahuan tentang original teks ini. Oke ya. Menurut Alkitab, Pak Kurnia bisa memberikan pencerahan kepada kami. Silakan Pak Kurnia. Ya kalau saya lihat sih sebenarnya pandangan begitu itu mau mengarah-ngarahkan atau memaksakan. Iya.
bahwa orang Kristen itu pengikut Paulus. Iya, betul. Itu intinya, Pak. Itu Udah giring opini karena- ke sana gitu ya. Opini. Karena Kristusnya itu bukan Yesus, Ya. tapi Kristusnya itu adalah Paulus. Gitu. Jadi Paulus itu bukan orang Kristen kalau gitu, karena kan dia sendiri yang Kristus, gitu. Karena kan Kristen kan pengikut Kristus. Gitu. Nah, jadi itu hanya mau Menggiring opini Menggiring ke situ. bahwa orang Kristen ini bukan pengikut Kristus tapi pengikut bukan Paulus. pengikut Yesus. Yesus ya. Tapi mengikut Paulus. Tapi ini saya tambahan sekali lagi, Pak. Ini ada tambahan lagi loh, Pak. Maka dari itulah katanya, sejak ada apa namanya sebutan di Kristen di Antioquia, Antioquia. sebutan Kristen, maka ada orang Merujuk disebut kepada- Kristen iya. karena ada jemaat di Antioquia Antioquia, itu. iya. Itulah pertama kali Iya. orang disebut Kri- Kristen. Karena merujuk pada Paulus. Karena merujuk ke karena sejak Paulus ada lagi gitu, ibaratnya menurut pemahaman dia. Sejak Paulus adalah, maka orang-orang di Antioquia itu disebut Kristen. Jadi kalau nggak ada Paulus, nggak ada orang Kristen. Gitu. Oke, Pak Kuris, silakan. Padahal Kristen sendiri kalau diartikan apa coba? Apa coba? Coba. Pengikut Paulus. Pengikut Kristus. Kristus. Pengikut Paulus. Cuma kan menurut pikiran mereka, Kristusnya itu Paulus. Oh, Gitu. iya, iya, iya. itu maksudnya dia. Jadi katanya kan makanya saya bawa ini laptop biasanya kan enggak. Boleh, Pak. Ini kan saya sudah download aplikasi di sini. Ada Alkitab Bahasa Indonesia, ada Modern King James, ada KJV sendiri, kemudian ada yang disebut original text itu. Original text. Maka kita sudah bahas. Iya, iya. Itu yang original text yang kita pakai adalah yang Textus Receptus, bukan yang critical text. Iya, iya. Kan ada perbedaan berapa banyak? 5.000. Nah, 5.000. Nah, kenapa kita pilih yang Textus Receptus? Karena dipelihara Tuhan. Ya, karena itu yang dipelihara Tuhan. Ya. Dan itu kita percaya itu. Nah, yang disebut original text tadi yang disebutkan tadi Pak Yus tadi katanya diklaim bahwa di original text-nya itu tidak ada ngomong sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, tetapi dikatakan bahwa jadilah pengikutku seperti Aku juga Kristus. aku adalah Kristus. Aku adalah Kristus. Iya. Iya. Sebab katanya ya. Iya, iya. Sebab aku adalah Kristus. Iya. Gitu. Jadilah pengikutku sebab aku adalah Seperti Kristus. Aku seperti Kristus. aku adalah Kristus dia. Bukan Aku seperti Iya. Kristus, bukan. Dia pakai kata adalah. Aku adalah Kristus. Begitu. Makanya kan kamu itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Begitu. Jadi pengikut Yesus menurut mereka ya mereka itu. Iya. Kita ini pengikut Paulus. Tentu sangat salah ya kan. Kenapa? Karena di sini ini kalau saya bacanya begini. Mimitai mau gineste. Ini jadilah pengikutku kalau di dalam bahasa Indonesia kita. Kalau di modern KJV itu be imitator of me. Jadi imitator itu peniru gitu. Jadi Paulus minta orang meniru Paulus. dia gitu, meniru dia. Kalau di KJV be ye follower of me, jadilah Pengikut. kamu itu pengikutku ya kan? Nah kemudian ini yang katos kago Kristo. Nah ini yang kago Kristo ini yang dimaksudkan oleh yang Bang Juma tadi Adalah. aku adalah Kristus. Nah ini salah. Jadi katos kaguma ini adalah memang sebagaimana atau seperti aku juga pada Kristus gitu sebenarnya. Pada Kristus. Nah, karena kan yang Kristo ini kan bentuknya itu genetik. Ya, Gitu. betul. Jadi bentuknya genetik. Jadi jadilah peniruku seperti aku juga pada Kristus. Jadi pada ini menunjuk berarti. Menunjuk. Nah itu literalnya seperti itu. Nah dimuluskan oleh LAI kan jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Supaya gampang dimengerti sebetulnya. Ya.
Jadi LAI itu sudah bagus menerjemahkan ini. Meskipun penerjemahannya tidak secara literal ya Pak. Ya, kan namanya menerjemahkan supaya kan Mendekati makna sesungguhnya. mendekati makna sesungguhnya. Supaya pembacanya mengerti. Iya. Jadi jadilah pengikutku sebagaimana atau seperti aku pada Kristus. Iya. Mengapa? Karena Paulus itu pengikut Kristus, bukan dia Kristus. Kalau misalnya dia berkata aku adalah Kristus, maka dia akan ngomong ego emi o Christos. Gitu. Aku adalah Kristus. Gitu. Jadi Kristusnya itu nominatif, bukan genetik. Gitu. Jadi seperti Tuhan Yesus di Yohanes pasal 10 kan, aku adalah gembala yang baik. Kan gitu. Itu ego emi di situ. Aku adalah itu ego emi di situ. Aku adalah atau akulah, kan begitu. Nah, jadi Paulus di situ tidak berkata ego emi. Gitu. Tapi di sini dikatakan kago Kristo. Aku juga pada Kristus. Gitu. Jadi ikutlah dia, tiru dia sebagaimana dia mengikut pada Kristus atau meniru Kristus. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang yang jadi pertanyaan berarti original teksnya yang salah menurut dia mengambil original teks yang salah mungkin, atau memang sebenarnya Bang Zuma ini sebenarnya nggak ngerti bahasa asli sebenarnya nih Pak. Saya pikir sih dia salah mengartikan saja. Gitu ya. Dia salah mengartikan original teks yang dia maksud itu, begitu. Jadi sebenarnya tidak ada kata adalah seperti di situ ya. Tidak ada kata ego emi kan di sini. Gitu. Karena kalau ego ini berarti Aku adalah. Aku adalah Kristus, seperti yang Tuhan Yesus ngomong, aku adalah gembala yang baik. Gitu. Itu ego emi. Aku adalah. Berarti kalau aku adalah Kristus, ego emi Kristo. Aku ego emi o Kristos. Ego emi Kristos. Kristos. Gitu. Karena bentuknya nominatif. Dia harusnya. Gitu. Iya. Nah kalau ini kan kalko Kristo, ini bentuknya genetik. Ya, genetik. Aku juga pada Kristus. Gitu. Genetik itu berarti kata milik. kata kepemilikan. Betul. Oke. Kepemilikan. Berarti aku yang adalah milik Kristus, itu maksudnya Pak. Betul. Jadi tiru dia seperti dia tiru Kristus. Nah orang Kristen itu harus begitu, kan begitu. Makanya amanat agung itu kan bicara begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah kata murid itu juga yang imitator tadi. Nah ke dalam di dalam bahasa Inggris kan ada disciple sama ada student. Nah di situ itu disciple gitu. Bukan student. Nah murid di situ adalah yang disciple. Nah apa bedanya disciple sama student? Kalau student itu cukup tahu pengetahuan saja. Kalau disciple meneruskan. Kalau disciple niru tingkah lakunya. Regenerasi. Terus Ya. Yang tadi dikatakan imitate ya. Ya. Imitasi tadi Ya. kan. Jadi guru yang mengajar itu ditiru. Gitu. Nah kalau kita murid-murid di sekolah belajar IPA, itu student saja. Gitu. Belajar saja. Oh karena kita cuma mengetahui moral pengetahuan. gurunya nggak ditiru tidak apa-apa. Ya. Gitu. Tetapi dalam amanat agung itu harus kita meniru orang yang mengajar kita. Meneladani yang mengajar. Betul. Nah jadi maka Paulus di sini sudah mengikut Kristus dan dia mau orang yang lain juga mengikut dia seperti dia mengikut Kristus. Jadi lembaga Alkitab kita sudah cukup baik ya dengan baik. Gitu, supaya kita dalam hal ini mudah mengerti. Betul. Seperti itu. Jadi Rasul Paulus sendiri itu tidak pernah membuktikan dirinya Kristus. Rasul Paulus sendiri tidak pernah. Dia tidak pernah membuktikan dirinya Kristus. Dan tidak pernah mengaku-ngaku Kristus, Pak. Betul. Yang dia buktikan, yang dia selalu omong itu, aku ini Rasul Yesus Kristus. Oh iya. Coba kita baca di 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Kan begitu.
yang membuktikan aku adalah seorang apa? Rasul. Rasul, bukan seorang Kristus. Ya, seorang rasul adalah tanda-tanda dan mujizat itu. Jadi begini, orang yang berkata bahwa Paulus itu mengaku dia Kristus, itu tidak paham sebenarnya pengertian dari Kristus ini. Gitu. Jadi begini, Kristus, orang yang membuktikan dirinya Kristus. Kristus kan adalah yang orang yang diurapi. Yang diurapi itu kan nabi, raja, sama imam. Gitu. Nah, jadi satu orang yang akan istilahnya menjabat 3 jabatan ini sekaligus. Oh, dia langsung sekaligus ya, bukan satu-satu gitu. Bukan satu-satu. Jadi kalau membuktikan dirinya Kristus, itu harus membuktikan dia itu memenuhi syarat untuk menjabat 3 jabatan ini. Seorang Mesias itu harus keturunan Daud, ya kan? Ya. Suku Yehuda. Nah, sementara Paulus itu suku apa? Benyamin. Ya kan? Dia nggak malu-malu menyatakan diri dia itu suku Benyamin. Gitu. Bukan suku. Kalau dia memang mau membuktikan suku dia itu Mesias, dia nggak sebut. Gitu. Karena kalau dia sebut dia suku Benyamin, langsung dibohong ini, salah ini. Ini bohong, nggak ada orang yang mau percaya dia Mesias. Kan gitu. Nah, coba ayatnya kita baca Filipi 3 itu ayat 4-5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, jadi suku apa? Benyamin. Suku Benyamin ini tidak bisa gitu, tidak bisa menjadi Mesias begitu, karena Mesias itu harus keturunan dari Yehuda, kan gitu. Nah, dan ditambahkan lagi itu janji kepada Daud bahwa tahtamu itu tidak akan berkesudahan, gitu. Jadi raja yang dimaksud oleh orang Israel itu Mesias itu adalah nomor 1 harus keturunan Daud lagi. Makanya Injil Matius itu ketika dia mau meyakinkan penerimanya sebagai Yesus adalah Mesias, maka silsilah dari Yesus Kristus penting bagi orang Yahudi. Gitu. Nah, kalau Paulus mau membuktikan dirinya Mesias, dia nggak ngomong aku ini orang Israel, Ibrani asli, suku Benyamin. Nah, ini nggak usah diomong. Gitu. Ini nggak usah diomong. Tetapi Paulus kan bilangnya gimana? Dia terus terang. Dia jujur apa adanya. Dia jujur apa adanya. Aku ini seorang suku dari Benyamin. Gitu. Tidak ada satu orang Yahudi berpikir Mesias dari Benyamin ya, Pak. Mesias dari Benyamin, Paulus itu Mesias, itu tidak ada sedikit pun. Gitu. Orang Yahudi itu kemana-mana nangkap Paulus, begitu ngejar-ngejar Paulus. Kenapa? Karena mereka tidak setuju bahwa ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bukan dirinya Mesias. Dia tidak mengajarkan dirinya Mesias. Yesus adalah Mesias. Gitu. Coba kita baca beberapa ayat di Kisah Para Rasul itu. Misalnya Kisah Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi bukan membuktikan dirinya. Gitu. Tapi yang dia lakukan Paulus itu membuktikan Yesus adalah Mesias, bukan dirinya. Ini ayat sebenarnya udah cukup telak ya, Pak, membuktikan. Nah, kemudian Kisah Rasul 18 ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman
di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias lagi, gitu kan. Jadi kayak Bang Juma begitu tidak memahami sebenarnya konsep dari Kristus. Bahwa Kristus itu tidak mungkin dari suku Benyamin, itu tidak mungkin. Gitu. Tidak ada orang Benyamin akan berkata saya ini Mesias. Mereka sendiri akan pasti otomatis malu ya Pak ya? Iya, mereka pasti masih orang pasti tahu. dirajam Pasti dirajam suku Benyamin. Gitu. Dan hanya orang yang maksudnya yang tidak memahami tentang Yahudi saja yang mungkin yang bisa dibodoh-bodohin gitu ya Pak. Sedangkan ini kan konteks kepada jemaat. Ya, jadi satu lagi yang tadi kan Kisah Rasul 18 ayat 5, sekarang yang ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ini tak jemu-jemu nih, ia membantah orang-orang, ia nih yang dimaksud Paulus. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi membuktikannya dari mana katanya? Kitab suci. Dari kitab suci, dari kitab perjanjian lama. Bukan kitab yang lain Pak ya? Bukan kitab yang lain. Gitu. Dari perjanjian lama, kitab suci itu ya, Yesus adalah Mesias gitu. Nah, salah satunya apa? Yesus itu kan secara silsilah dia keturunan Daud bukan? Iya. Dia keturunan Daud. Gitu. Secara silsilah dia keturunan Daud. Gitu kan. Nah, jadi secara imam, jabatan imam, dia kan bukan keturunan Lewi kan? Bukan keturunan Lewi, tetapi dia itu adalah mengapa Yesus bisa jadi Mesias padahal dia bukan keturunan Lewi. Nah, kitab Ibrani menjelaskan bahwa lewat jalur silsilah jalur imam Melkisedek ya. Oke, Imamatan Melkisedek. Imamatan Melkisedek. Coba kita baca di Ibrani pasal 7 itu. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya, jadi ada yang pikir kenapa kalian nggak nyembah Melkisedek aja? Gitu. Kenapa kalau memang Melkisedek itu sama dengan Yesus, kenapa kok nggak nyembah Melkisedek? Kan gitu. Jadi Melkisedek Tuhan juga? Enggak begitu. Melkisedek ini bukan Kristus. Karena Melkisedek ini kan bukan raja. Gitu. Jadi sekali lagi Mesias Kristus itu harus menjabat 3 jabatan. Ya kan? Nah, Kristus ini menjadi imam atas peraturannya Melkisedek itu. Kenapa ini jadi imam? Karena ini dia bilang ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya. Nah ini hidup pada zaman pernah ketemu dengan Abraham, kan begitu? Ketemu dengan Abraham, orang sehingga kok bisa menganggap dia ini nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, gitu. Siapa ini? Gitu. Nah kalau saya setuju, nah, memang banyak yang berpendapat macam-macam ini, gitu. Saya setuju beberapa pendapat yang berkata bahwa ini adalah Sem Melkisedek ini. Karena kalau lihat silsilah itu secara tahun Sem dengan Abraham itu bisa ketemu. Gitu. Bisa bayangkan itu sudah beberapa generasi di zaman Abraham kan gitu. Dan itu zaman Abraham
zaman itu orang yang bapaknya siapa nih? Kan gitu. Kan kitab silsilah kan belum dibuat kan? Iya. Gitu. Belum dibuat. Karena kan yang menulis kitab Kejadian sampai Ulangan itu kan bukan Abraham. Iya. Ini kan Musa. Jarak antara Musa dan Abraham aja kan 2000 tahunan, Pak. ada sekitar 2000 tahunan, hampir 2000 tahun. Nggak sampai sih, 1000, sekitar 1600. 1000-an atau 800-an tahun lah. Sekitar itu jaraknya, atau ya 800-an lah, begitu. Jadi Lebih dong, Pak. gimana? Lebih kalau 800. Abraham sendiri berumur berapa? 900. Kan Abraham, Berumur 900. Musa itu kan 1500 sebelum Masehi. Abraham itu sekitar 2000-an begitu. Iya. 2000-an Masehi. 900-an. Jadi sekitar 800-500-an lah. Nah, jadi zaman Abraham ini kan Raja Salem. Nah, jadi Abraham, yang di dalam Abraham itu ada Lewi. Itu kan anak-anak dari Yakub itu. Iya. Gitu. Anak-anak dari Yakub itu adalah masih di dalam Abraham. Nah, Abrahamnya saja memberikan hormat kepada Melkisedek, menganggapnya ini imam. Begitu. Padahal di masa Abraham itu keimamatan masih keimamatan ayah. Iya. Tetapi Abraham yang sebenarnya juga adalah imam, gitu, dia memberi hormat lebih kepada Melkisedek. Jadi bagi Abraham, Melkisedek itu di atas dia. Nah, Yesus Kristus ini dijadikan imam bukan menurut peraturan harus keturunan Lewi, tapi keturunan siapa? Tapi lewat jalur seperti Melkisedek. Mengapa? Karena secara silsilah Yesus Kristus kan tidak berbapak, tidak beribu. Kan gitu. Artinya apa? Dia itu bukan karena lahir karena hubungan laki-laki perempuan. Maria itu hanya ditaruh, pinjam rahimnya saja. Nah, jadi keimamatan Melkisedek ini lebih tinggi dari keimamatan Lewi. Jadi Yesus Kristus itu walaupun bukan keturunan Lewi, memang dia layak disebut Mesias. Mengapa? Karena lewat jalur seperti Melkisedek itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Paulus, ya kan, bisa gitu. Dia dari suku apa? Benyamin gitu. Mana bisa dia mau Benyamin dimasukkan ke Lewi, bagaimana? Kan gitu. Nggak bisa. Yehuda. Raja. Iya. Kalau imam kan Lewi. Iya. Kalau saya mau pakai jalur Melkisedek. Paulus kan bapaknya jelas, ibunya jelas. Gitu. Dia sendiri ngaku. Kan gitu. Gitu. Jadi dia suku Benyamin, jelas keturunannya. Gitu. Nggak tiba-tiba orang kaget, siapa Paulus ini? Kan gitu. Nah, Paulus kan kasih jelas siapa dirinya sendiri. Asalnya dari Tarsus. Gitu. Iya. Dia jelas begitu. Tetapi sebenarnya dia punya guru, Pak. Dia punya guru. Mesias nggak punya guru, Pak. Nah, tetapi sebenarnya begini, Pak. Karakter Paulus ini seringkali sengaja agak ditinggikan dengan maksud agak dijatuhkan. Kenapa saya bilang begitu? Sengaja agak ditinggikan supaya dijatuhkan. Karena begini. Lihat, kata dia, orang-orang Kristen ini sebenarnya akhirnya menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan karena ajarannya Paulus, kan gitu. Sementara lihat kitab Injil lain. Nah, maksudnya Injil itu Matius, Markus, Lukas, mungkin pemahaman mereka kan gitu. Nah, tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan menurut Zuma. Tetapi ini akhirnya lebih dikembangkan lagi. Contoh, kata dia, Yesus sunat kan? Dia kupas soal sunat. Paulus sunat gitu. Tetapi kalian nggak ada yang sunat. Kan gitu. Berarti kalian tidak mengikuti Yesus, kan gitu. Tetapi kalian mengikuti ajaran Paulus yang kata Paulus tidak lagi boleh bersunat.
Padahal dia sendiri disunat. Makanya memang sebenarnya gini loh Pak, ini agak menarik karena seringkali memang saat orang yang tidak memahami bagaimana cara mengeksegesis ayat Alkitab, itu memang mereka seringkali menjadi blunder. Akhirnya blunder karena apa? Karena menarik pemahaman sendiri menurut keinginan mereka. Kadang-kala ada ayat-ayat di Alkitab yang mereka baca diartikan secara literal dalam satu ayat itu saja. Akhirnya begitu dia coba tafsir, akhirnya berantem dengan ayat-ayat yang lain. Saya kasih pasang kata istilah berantem, artinya bertentangan, bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lain. Bagaimana Pak Kurnia bisa menjelaskan siapa sebenarnya Paulus ini? Gitu loh. Apakah hanya Paulus saja yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias? Oh, sebenarnya semua penulis Alkitab, semua orang Kristen di awal-awal menyebutkan Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, kan begitu? Misalnya Injil Yohanes sendiri, Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Perikopnya maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya kan? Jadi yang Mesias itu siapa? Yesus. Semua penulis Alkitab itu membuktikan Yesus itu yang Mesias. Itu. Supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup yang kekal, karena itu dia juru selamat. Kan seperti itu. Nah, kalau kenapa juga Mesias itu juga harus nabi? Ya kan? Nah, Mesias itu jadi harus dia raja, imam dan nabi. Juga nabi. Berarti kalau, maaf kata, sorry Pak Kurnia, saya potong. Berarti kalau saya bilang Yesus nabi, betul Pak? Yesus hanya nabi saja salah. Tapi kalau saya bilang Yesus nabi, nggak masalah. Yesus raja. Yesus raja. Yesus imam. Yesus imam. Tapi kalau saya kasih Yesus hanya nabi, salah. Oh salah. Salah. Lanjut Pak Kurnia. Dan yang bisa yang bisa menyandang ini adalah hanya Allah saja. Allah saja. Nggak bisa satu orang bisa menyandang tiga jabatan ini sekaligus, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, jadi mengapa perlu nabi? Ini penting. Coba kita buka Ulangan pasal 20, Ulangan pasal 18, ayatnya ayat 15 ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi dialah yang harus kamu dengarkan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Gitu. Jadi Mesias harus jadi nabi. Gitu. Kemudian ayat lanjutkan Pak sampai 18. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang berdasar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Jadi harus nabi juga, gitu. Makanya Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, dia kan mengosongkan diri. Dia adalah Allah, tetapi menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak harus dia pertahankan, kan gitu. Makanya dia tunggu komando Allah Bapa. Gitu. Nah itu karena posisi nabi. Kan gitu. Bukan berarti bukan berarti artinya Yesus tidak memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa ya Pak? Dia setara. Iya, artinya dia bukan berarti hilang kesetaraannya. Oh iya, hilang kesetaraan. Enggak. Jadi namanya kan mengosongkan diri. Gitu. Jadi yang kesetaraan itu diabaikan dulu. Oh, iya. Gitu.
Nah, dia harus menjadi peran seorang nabi. Dia harus memerankan seorang nabi, dia harus memerankan seorang imam, dia harus memerankan juga seorang raja. Begitu. Cuman dia memerankan seorang nabi bukan berarti dia menerima wahyu, bukan Pak ya? Bagaimana? Ketika dia memerankan sebagai nabi, maka Tuhan Yesus itu akan bukan melakukan kehendak dia, gitu. Tapi tunggu instruksi, gitu. Kapan boleh tidak, kan begitu. Makanya ada di beberapa Alkitab itu kok dia itu tidak mengatakan tentang hari kedatangan dia, hanya Bapa saja, Yes. ya kan, yang akan mengatakan. Dia bukan dia tidak tahu, dia tahu, tetapi tidak mau mengatakan, kan seperti itu. Kenapa? Ya karena peran Mesias itu harus dilakukan. Jadi ya seperti yang dikatakan Bapak tadi, mengosokkan dirinya itu, apakah bisa kita juga maknai sebagai Yesus Kristus sendiri yang membatasi dirinya gitu? Iyalah, untuk menggunakan atribut kealahannya gitu ya. Ya, dia menanggalkan itu. Tapi bukan berarti dia sebagai Allah itu jadi hilang gitu ya, Pak. Tidak hilang. Tapi dia hanya membatasi ya, Pak. Dia hanya membatasi. Sifat ilahi itu tetap dia miliki gitu. Karena Yesus juga ketika menjadi manusia yang terbatas itu tetap tidak berdosa. Ya. Kan gitu. Ya, karena sifat ilahinya tetap ada. Itu. Tapi memang saya mau coba ini Pak, buang jauh-jauh kacamata saya yang selama ini saya selalu berpikir untuk tunduk kepada firman Tuhan. Jujur, bicara tentang logika yang Allah menjadi manusia, sebenarnya banyak orang susah menerima hal ini karena mereka berpikir kok Allah jadi manusia, gitu. Nah, analogi berpikir yang seperti ini memang seringkali memerangi orang Kristen dengan istilah umat bodoh, umat kita bilang macam-macam yang negatif. Karena kok mau percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia ini, gitu. Nah, akhirnya kita menjelaskan kepada mereka juga agak kesulitan karena cara berpikir mereka tidak cocok dengan Alkitab. Ya. Jadi begini kan, makanya kan harus memahami konsep Mesias atau Kristus itu dengan bingkai Perjanjian Lama. Kan gitu. Kenapa orang Yahudi itu tidak mau menyebut Yesus Mesias? Kan gitu. Mereka nggak mau karena ketika menyebut Yesus Mesias itu berarti Allah. Itu adalah Allah yang datang. Oke. Allah yang datang, inilah yang menyelamatkan kita. Begitu. Coba di Lukas pasal 2 itu, waktu Tuhan Yesus masih kecil itu dibawa ke bait Allah. Iya. Gitu. Itu ada seorang bernama Simeon itu. Ya. Lukas pasal 2 ayat 25. Ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia ini siapa nih Pak? Simeon ini. Bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Simeon ini itu sudah dikatakan dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Sebelum dia lihat apa? Mesias. Roh Kudus sendiri yang kasih itu. Roh Kudus yang kasih tahu dia. Nah, jadi setelah dia lihat Mesias, Yesus itu kan, dia ngomong apa? Coba dibaca nyanyiannya itu. Ada ayat 28 itu. Ia menyambut anak itu dan menatangnya. Ini berarti waktu Yesus itu kecil ya? Masih kecil. Oh, dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang, kata Simeon ya Pak, Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya karena apa? Dia sudah lihat Mesias. Ya, meskipun masih kecil. Oke. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu,
yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi Mesias itu adalah keselamatan daripada Allah. Jadi ini adalah juru selamat. Cara Mesias itu datang itu adalah cara Allah akan menyelamatkan dunia. Makanya disini yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Gitu. Jadi Mesias itu juru selamat. Jadi yang bisa menjabat 3 jabatan ini, raja, imam, dan nabi, ini adalah Allah sendiri. Nah, kalau dalam konsep Tritunggal, ini adalah firman yang menjadi manusia. Jadi pribadi anak yang menjadi manusia. Gitu. Nah, untuk meyakinkan orang Yahudi ketika Petrus khotbah itu, dia itu mengutip omongan yang kutipan yang Musa tadi, gitu, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti dia. Dengarkanlah dia. Kan begitu. Nah, coba kita baca Kisah Rasul pasal 3 itu. 22 dan 23. Kayus boleh baca. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ya, jadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu yang dimaksud adalah Yesus. Nah ini loh Pak, nah, ini ayat ini seringkali dipakai oleh pihak lain, dipelintir sedemikian rupa tanpa memakai bingkai apa namanya? Perjanjian lama. Bingkai perjanjian lama artinya pemahaman yang dimiliki oleh orang Yahudi saat dia memandang Taurat, begitu ya Pak? Bingkai Yahudi itu maksudnya itu. Jadi seringkali ini akhirnya dipelintir, loh kan ini Nabi nih, Yesus nih. Gitu. Silakan lanjut Pak. Ya, jadi Yesus Nabi karena kan Musa sudah berkata Mesias itu juga Nabi seperti dia, gitu. Tetapi bukan hanya nabi, hanya sebagai nabi saja. Bukan hanya sebagai nabi, tetapi Mesias juga sebagai raja. Mesias juga sebagai imam. Karena arti dari Mesias tadi kan seperti Simeon tadi yang diurapi, dan 3 jabatan inilah yang mendapat pengurapan. Gitu. Jadi bukan hanya nabi. Nah, kalau Yesus Kristus itu Mesias, ya kan? Berarti yang tidak mendengarkan Yesus Kristus itu harus apa? Dibasmi. Gitu. Itu berarti yang tidak mendengarkan Yesus, yang tidak percaya Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan yang datang. Karena kan hanya Tuhanlah yang bisa menyandang 3 jabatan ini sekaligus. Nggak ada satu manusia pun bisa menyandang 3 jabatan ini secara sekaligus. Gitu. Nabi saja banyak. Imam saja banyak, raja saja bisa, banyak sekali ya. Gitu. Tetapi satu menyandang 3 jabatan ini tidak ada. Berarti tadi itu Mesias itu ya Pak? Betul. Yang diurapi. Pasti akan bentur, gitu kan. Makanya kalau dicocokkan Paulus, suku Benyamin nggak masuk. Nggak mungkin. Kalau sebagai nabi saja bisa, gitu. Tapi suku Benyamin itu tidak bisa menjadi raja, sekaligus tidak bisa menjadi imam. Iya. Itu ya Pak. Jadi Daud nggak bisa jadi imam. Daud tidak bisa jadi imam. Gitu. Imam nggak bisa jadi raja. Imam nggak bisa jadi raja. Tidak bisa jadi raja. Jadi sebenarnya udah ada itu yang tadi Bapak bilang bingkai di perjanjian lama itu sudah ada rule-nya semua ya. Jadi orang Yahudi tahu Mesias itu bukan manusia biasa. Amin. Gitu. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu bisa. Itu Mesias. Jadi kalau Allah menjadi manusia itu masuk akal. Yang nggak masuk akal? Manusia juga. Nah tadi Pak seperti yang Bapak katakan tadi, yang arti daripada Mesias atau Kristus itu kan yang diurapi. Nah ini sedikit
ini juga sebenarnya cukup banyak di kalangan saat ini ya, khususnya dalam ranah kekristenan, banyak yang mengaku sebagai orang yang diurapi juga ini Pak. Nah ini bagaimana Pak? Apakah ini termaksud bisa dikatakan sebagai Mesias palsu? Nah ya kita kan coba bagaimana coba ini menurut Bapak ini. Mesias yang benar itu kan cuma satu, gitu. Mesias yang bisa menyebut dia itu yang diurapi. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Itu hanya satu. Kalau kita bilang saya ini hamba ya Tuhan yang diurapi, ya kalau kamu pengertiannya kamu Mesias gitu kan, coba keturunan kamu siapa? Gitu. Kamu harus bisa menyandang imam, harus keturunan Lewi kan, gitu. Kalau manusia biasa, gitu. Karena kan semua orang kan asal usulnya bapak ibunya kan jelas semua. Begitu kan, nggak ada orang bisa ngikut jalur keimamatan model Melkisedek lagi selain Tuhan Yesus Kristus. Mengaku orang yang diurapi tapi orang berhasil dia Pak. Tapi ini masalahnya kan banyak yang akhirnya dibilang yang diurapi mempunyai karunia ini, diurapi mempunyai karunia itu gitu Pak. Maka kita bilang ya kita jangan sembarangan lah sebut-sebut saya yang diurapi. Sabotase itu nanti. Iya. Bahaya. Itu bisa mengacaukan. Makanya Tuhan Yesus bilang kan Mesias palsu akan bermuncul. Oh ini juga bisa termaksud di dalamnya itu ya Pak, kategori seperti ini ya Pak. Pak Diaken Yusias kan kasih peringatan di Alkitab ya, minggu lalu ya, di Alkitab itu ada nubuatan negatif dan positif. Gitu. Akan ada Mesias palsu muncul, jangan jadi yang menggenapi itu. Gitu. Ya betul. Amit-amit ya Pak Yesus, nggak boleh ya. Jadi genapilah yang positif, begitu. Jangan yang negatif. Lalu bagaimana pandangannya kalau gitu orang Kristen saat ini tidak diurapi atau gimana Pak? Karena kan dikatakan kita diurapi oleh pengurapan Roh Kudus. Ya, tapi kan kita tidak menjabat. Gitu. Tidak ada jabatan. Itu pengurapan di dalam perjanjian baru, Pak, kamu diurapi Roh Kudus itu adalah satu pernyataan kamu ketika bertobat dan percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kamu, diri kita. Yang memimpin hidup kita. Ya. Seperti itu. Jadi bukan kita jadi Mesias. Enggak begitu. Sehingga punya suatu kuasa tertentu gitu ya Pak. Kuasa kita cuma satu. Menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, kemudian ini Paulus sendiri kan kalau dibilang dia itu Kristus, ya kan. Paulus sendiri memperkenalkan dirinya itu sebagai apa? Coba kita baca beberapa kitab tulisan dia, Roma 1 ayat 1 dan Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Menjadi rasul. Ayo boleh lanjut. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi hanya sebatas rasul. Itu klaim dia memperkenalkan dirinya memang sebagai rasul. Itu penting sekali. Gitu. Selalu rasul dari Yesus Kristus. Rasul dari Yesus Kristus. Itu penting. Kenapa? Karena rasul Yesus Kristus itu adalah otoritas dari Yesus dikasihkan kepada mereka. Gitu. Dikasihkan kepada mereka adalah wakil Kristus ketika Yesus sudah naik ke surga. Makanya tulisan dari para rasul itu adalah tulisan dari Kristus juga. Amin. Begitu. Karena dia sudah mewakili gitu ya. Mewakili. Iya. Makanya Paulus itu berkata di 1 Korintus pasal 3 itu. Pasal 2. Pasal 2 ayat 15-16. 1 Korintus pasal 2. Iya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami ini adalah rasul. Oh,
berarti bukan kita ini, bukan? Ya kita kan kadang kita masih pikirnya yang nggak bener juga kan. Ya kan? Benar nggak? Pak Kurnias nggak bener nih kalau ngomong. Ya kan? Iya. Maka kita ini kan ada larangan kalau kamu melihat lawan jenis itu Nggak boleh mengingini. Kita masih punya itu. Kita ini kan bisa begitu. Rasul beda ya Pak? Beda. Kan rasul-rasul itu adalah orang yang dikasih otoritas khusus. Mewakili Kristus. Di Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 itu kan, jadi mereka dihembusi Roh Kudus, dan siapa yang mereka ampuni dosanya diampuni. Iya. Ya kan? Masih yang dosanya masih ada. Masih ada. Itu betul-betul wakil Kristus di bumi. Memiliki kuasa Allah ya Pak? Memiliki kuasa itu. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa menghapuskan dosa atau menyatakan dosa orang itu tetap ada ya Pak? Betul. Yang mau mereka bilang matikan, mati. Iya. Yang mereka mau hidupkan, hidup. Iya. Kita kebalik Pak. Mau hidup malah mati gitu kan. Mau mati nggak bisa mati-mati. Kan ada beberapa waktu yang lalu itu ada pendeta cukup banyak jemaatnya meninggal gitu kan. Nggak rela gitu. Mereka mau coba bangkit kan gitu. Iya. Beberapa hari mau tunggu bangkit. Gak bangkit tapi ya Pak sampai akhirnya juga ya. Karena sebenarnya nggak ada kuasa rasul lagi. Iya. Rasul itu nggak bisa digantikan. Gitu. Karena syaratnya kan ketat. Mana ada orang lagi bisa menggantikan rasul. Nah, orang yang harus dipilih oleh Yesus Kristus langsung. Dan jumlahnya itu cuma 13. Nggak boleh tambah. Nggak boleh tambah. Kenapa? Karena kalau lihat di Yerusalem baru nanti yang turun dari surga di kitab Wahyu itu. Oh iya. Itu kota Yerusalem baru itu dasar kotanya itu kan disusun dari batu-batu apa begitu. Iya. Ada 12 gitu. Nah, itu ada nama rasul tiap lapis itu. Gitu. Nah, kalau pintu gerbangnya itu juga ada 12 pintu kota itu kan, pintu kota itu kan berbentuk kubus. Suku bangsa Israel. Nah, kotanya itu di atas pintu itu kan masing-masing sisi ada 3 kali 4 kan 12. Itu nama suku Israel. Gitu. Kalau nama kita di kitab kehidupan aja ya Pak. Nama kita ada di situ. Jadi nama kita tidak. Jadi rasul itu tidak bisa diganti. Ya. Wah ini. Jadi heran juga kalau Heran ada banget, STT namanya sekolah kerasulan. Berarti dia mau mencoba mengganti nama di Yerusalem baru nanti ya Pak. Tidak bisa. Sebenarnya orang kalau mau stay kepada Alkitab, gampang ya Pak buat menilai pengajaran itu sesat atau tidak ya. Jadi rasul kan bukan karena sekolah. Iya kan, orang kan kalau sekarang lihat ini pengajaran benar apa enggak, nabi benar apa enggak. Tapi kalau dia sering kepada kita, bukan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi Paulus itu memang dia itu membuktikan Yesus itu adalah Mesias. Itulah yang dia lakukan. Dan dia mengaku adalah rasul ya Pak. Bukan menunjuk dia dirinya Kristus ya. Betul. Tapi rasul ya Pak. Hanya rasul. Dan mungkin boleh juga ya Pak, mungkin saya juga ada tambahan mungkin di ayat di Efesus pasal 2 ayat 20 yang tadi Bapak katakan kenapa juga rasul tidak akan bertambah. Ya karena kan kita pun dibangun di atas dasar rasul gitu ya Pak. Boleh dibaca. Boleh. Ya di Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya. Berarti memang udah gak akan ada lagi rasul atau nabi baru karena itu sudah menjadi dasar ya Pak. Betul. Ya, jadi kan ya apa rasul nabi itu ya Alkitab ini. Iya. Kan gitu. Makanya kalau masih ada rasul, ini Alkitab nggak putus-putus ini. Kan gitu. Berarti bisa terus tambah lagi. Akan jadi dasar gereja kan gitu. Iya benar. Ini ayat ini sudah jelas. Tetapi nggak mungkin. Alkitab selesai ditulis ya nggak ada tambahan rasul. Ya inilah menjadi dasar kita. Amin. Dasar kita. Jadi bukan salah besar kalau misalnya ditafsirkan yang tadi apa kagu Kristo itu aku adalah Kristus.
Harusnya kan ego emi o Kristos. Kalau memang aku adalah Kristus gitu kan gitu. Ya, Kak. Ini kan kago Kristo ini kan aku juga pada Kristus gitu kalau literalnya itu. Jadi jadilah peniru saya kata Rasul Paulus. Gitu. Seperti sebagaimana juga aku Yang meniru pada Kristus. Ya kalau Begitu. ayat 11 ini Paulus mengatakan aku adalah Kristus juga akan bertentangan dengan ayat sebelumnya. Iya. Bertentangan. Karena kan 1 Korintus 1 salam dari Paulus kan begini. 1 Korintus pada ayat Dia di pasal yang lengkap itu ya. Ya sama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Wah, itu udah jadi kontradiktif kalau dikatakan gitu. Paulus jadi kontradiksi dengan pernyataan Paulus Ini kayaknya saya ingat pernyataan Pak Yusis juga yang dulu-dulu ini, yang dibilang katanya kalau mualaf itu mau mengangkat suatu doktrin Alkitab yang tentang yang positifnya dihilangkan gitu, seolah-olah jadinya yang negatifnya dikeluarkan. Padahal sebenarnya nggak ada hal seperti itu gitu ya Pak. Sebenarnya yang Jadi nggak seimbang. yang paling benar tuh tidak ada yang negatif dari makanya. Alkitab gitu. Dia memang mereka ini, jadi sebenarnya umat itu dibagi 3 Pak. Apa itu? Nomor 1 umat hafalan. Hafalan. Iya. Terus? Nomor kedua umat yang berpengertian. Terus Yang ketiga umat kebingungan. kebalik Pak. Ah, Bukan begitu. Jadi yang benar tuh menurut seorang profesor nih, bilang doktor nih. Dia juga buka channel di YouTube nih. Apa itu Pak? Apa? Di dunia ini ada 3 umat. 1 umat dalam penantian. penantian ya. Penantian orang Yahudi. Nah, yang kedua umat dalam penggenapan. Oh, bukan apaan. Penggenapan, ini kita. Yang ketiga umat dalam kebingungan. Iya, kebingungan tuh masuk ke dalam. silakan ya. Dipahami sendiri. Ini umat dalam penantian, Iya. umat dalam penggenapan, yang ketiga umat dalam kebingungan. Iya. Bingung ya? Betul. Saya juga jadi bingung. Makanya membaca aku Kristo ini adalah Kristus. Gitu. Harusnya kan kalau aku adalah Kristus, ego emi o Kristos. Begitu harusnya. Gitu. Jadi bingung. Tapi sebenarnya nggak usah, sebenarnya kalau kita mau tutup mata nggak usah menggali bahasa asli. Kalau kita runtut ke atas juga sebenarnya udah bertentangan ya Pak ya. Iya, ya seperti Pak Yus bilang. Inilah memang Di kitab itu sendiri. Inilah memang kesaktiannya Alkitab. Saya bilang saktinya Alkitab. Kenapa? Yang nulis beda orang, kan gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita pernah bahas. Beda orang, beda waktu, beda zaman, beda negara, beda kondisi. Bahkan beda pekerjaan. Segala-galanya beda Profesi kan gitu. mereka beda. Tapi tulisannya nggak ada yang bertentangan Pak. Betul ya? Harmonis. Betul. Kalau tulisan manusia ini pasti udah berantakan habis-habisan. Tetapi karena yang nulis itu langsung dari Tuhan yang Maha Tahu, kan Maha Tahu, Maha Benar, Maha Kudus, Maha Suci, semuanya Maha. Jadi tidak ada mungkin satu pun kata di Alkitab yang artinya membantah kata yang lain. Ya. Membuktikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Tidak ada Alkitab, tidak ada kitab selain daripada Alkitab yang berasal dari Allah. Setuju ya Pak Yus? Setuju. Ini Kami orang Kristen berani dengan tegas mengatakan itu karena memang sudah teruji. Ya Pak Yus ya. kita bisa juga uji. Seorang profesor atau dokter, seorang akademis dah. Dulu bikin surat nih, nggak usah banyak-banyak, 4 alinea aja. Terus suruh kontrol sama ahli bahasa, kata bahasanya ada yang ngaco. Iya. Tapi karena penulis ini diilhamkan oleh Roh Kudus, coba baca Alkitab, nggak ada tata bahasa yang ngaco. Bedanya di sini luar biasa. Padahal seperti Petrus seorang nelayan. Ya, itu dia. Profesinya kan pekerjaannya berbeda-beda. Bisa dibuktikan. Ya. Ada tabib Pak. Ada tabib. Tabib ya, betul. Bisa dibuktikan. Ini luar biasa. Lukas ya. Ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Puri. Ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup. Oke. Saudara, Anda bisa melihat video ini dari awal sampai akhir supaya Anda tidak keliru memahami atau belajar dari video ini. Karena apa? Karena seringkali orang tidak bisa menemukan di dalam kebenaran di dalam Alkitab. Karena begini, nomor 1 dia berusaha
mencari kesalahan di dalam Alkitab. Anda tidak akan menemukan itu. Gitu. Nomor 2, Anda memakai logika Anda sendiri sehingga Anda tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Maka tidak akan mungkin Anda mendapatkan kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda berdoa, Tuhan, saya rindu supaya kebenaran itu datang kepada saya mendapatkannya, dan saya memegangnya erat-erat. Maka bacalah Alkitab, tunduklah kepada kebenaran yang ada di dalamnya, karena yang menuliskannya atau mengilhaminya, Alkitab itu langsung dari Allah. Jadi tidak mungkin ada kesalahan. Amin. Itu justru menuntut Anda kepada kebenaran. Jangan pernah menafsirkan ayat Alkitab sendiri-sendiri, menariknya sendiri-sendiri sesuai dengan kemauan Anda. Tetapi berusahalah mengerti Alkitab, tunduk kepada kebenaran Allah itu sendiri. Amin. Selamat malam Pak Yusias. Malam, sedikit saya tambahkan lagi. Boleh silakan Pak. Tadi Tambah banyak juga. karena tadi Pak Reko ngomong, orang kalau membaca Alkitab ini kalau mencari kesalahan tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ini kan saya sudah katakan minggu yang lalu, saya katakan Alkitab ini berisikan nubuatan yang positif dan negatif. Saya mengharapkan penonton ini mencari, menggenapkan nubuatan yang positif. Salah satunya ini. Jadi biar menemukan kebenaran. Ya. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Dia akan dipuaskan, akan menemukan kebenaran. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih. Pujilah segala sesuatu dan pengalaman yang baik. Episode kali ini cukup sampai di sini. Sekiranya acara ini memberkati Anda bisa share, Anda bisa kalau ada pertanyaan Anda bisa tulis di kolom komentar. Terus Anda bisa like, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya Anda bisa memahaminya dengan jelas. Sebelum kita tutup, saya memohon kesediaan Joshua Joshua untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucapkan terima kasih atas berkat rohani sekali lagi yang kami terima saat ini. Kami telah dicelikan kembali, diluruskan kembali kepada pandangan yang benar. Bahwa kami tahu bahwa Paulus tidak pernah sekali-kalinya mengakui sebagai Kristus. Tetapi justru Pauluslah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus sungguh benar dan tepat ya Bapak. Oleh karena itu kiranya setiap para pendengar atau pemirsa saat ini yang sudah menyaksikan podcast kebenaran ini dapat kembali diteguhkan iman mereka, bahkan diluruskan kembali. Mungkin ada yang sudah mulai goyah melalui penjelasan yang telah dipaparkan tadi juga oleh Gembala Kurnia, dapat membuka wawasan baru lagi untuk pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Alkitab sekali-kalinya tidak boleh ditafsirkan semena-mena, semaunya kita, tetapi harus melalui pengertian yang benar. Oleh karena itu kiranya biarlah channel ini terus dapat memberkati setiap para pemirsa yang menyaksikan video ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, carilah kebenaran dan saat Anda menemukannya, ambillah berapapun harganya, belilah itu, bayarlah itu, dan jangan pernah melepaskannya. Amin. Karena jikalau itu sudah Anda pegang, tentu kebenaran itu akan menyelamatkan hidup Anda. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam dan akhirnya salam Maranatha. Ya.